di tingkat masyarakat seperti musrembang. Saya ingin bilang bahwa di Permendagri dan turunannya tentang musrembang ini menjadi salah satu ajang di mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, aspirasi masyarakatnya, dan segala macam masalah yang ada di wilayah. Bayangkan ada di satu dua kelurahan, ya, selama 5 tahun berturut-turut musrembang, satu usulan itu belum pernah direalisasi. Contoh lahan pemakaman. Ini contoh yang kecil aja mungkin kalau tidak saya kupas habis. Lahan pemakaman ini adalah menjadi hal yang kadang terlupakan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Bogor periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Bogor, yaitu Bapak Jenal Mutakin Esa. Beliau adalah Wakil Ya. Ketua DPRD Kota Bogor. Apa kabar Pak Jenal Assalamualaikum. Mutakin? Alhamdulillah baik, Pak. Izin. Ya, Terima kasih. ya. Baik. Pak Jenal Mutakin lahir di Bogor 17 Juli 1985, menyelesaikan S1 di STIH Dharma Andika, kemudian mengawali karir sebagai pramuniaga swalayan, pernah jadi security restoran, selanjutnya berkarir politik bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Kemudian menjadi anggota DPRD Kota Bogor 3 periode, 2009 sampai 2004. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Nah, Pak Jenderal Mutakin, kalau ada catatan perjalanan karir yang masih terlewat, silahkan mungkin bisa dilengkapi. Baik. Eh, Tadi kurang lebih sudah disebutkan oleh Pak Bambang ya. Eh, Pada dasarnya adalah pramuniaga di salah satu swalayan, kemudian jadi security di Rumah Sakit BMC Bogor, ya. Kemudian rumah sakit, maaf, kemudian restoran Gili-Gili dan Deloitte menjadi security. Nah, itu yang menarik, Pak. Bagaimana kemudian Ya, bisa pindah ke partai politik dan langsung jadi anggota ya. DPRD? Dimulai dari 2008 sebetulnya. Pada saat itu terakhir saya bekerja di rumah makan Deloitte yang sekarang posisinya di seberang SMA 3 ya, kalau dulu di Pajajaran. Memang pada saat itu 2008 ayah kami almarhum mendirikan sebuah partai dengan para kelompok tani di Kota Bogor. Dan itu kita dirikan 2008 di rumah kami kebetulan di Kampung Sawah dan di Barangan Siang. Nah, pada saat itu masuk 2009 Gerindra tersebut partai baru dan memang sudah bisa ikut pesta pemilu pertama 2009. Sementara calon-calonnya atau calon legislatifnya belum punya. Ini kan bingung, partai sudah lolos verifikasi, boleh ikut pemilu, tapi calonnya nggak ada gitu kan. Akhirnya orang tua yang pada saat itu sebagai ketua kelompok tani di Kecamatan Bogor Timur memanggil saya untuk ikut masuk sebagai salah satu calon di Dapil Bogor Timur sebagai calon anggota dewan.
Pak Bambang, saya rasa siapa yang tidak kaget ketika baru pulang kerja satpam, baru pulang jaga, tiba-tiba orang tua menyuruh saya siapkan berkas ijazah, kemudian keterangan kepolisian, kesehatan, dan lain-lain. Saya tanya untuk apa, Pak? Untuk mencalonkan sebagai caleg, gitu kan. Nah, jangankan bilang mau ya atau tidak. Saya mendengar kalimat caleg saja rasanya mungkin baru pertama kali saat itu, Pak. Ditambah kondisi mata yang masih sepet, belum tidur semalaman gitu kan. Akhirnya saya menolak dengan alasan nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Saya bilang udahlah, nggak mau. Saya bilang 3 kali saya dibujuk, Pak Bambang izin 3 kali sampai akhirnya bujukan yang ketiga kali itu dibantu oleh ibu saya. Jadi ibu menghampiri saya bilang bahwa coba kali ini aja nurut orang tua. Karena pada saat saya sekolah di pelayaran itu banyak nggak nurutnya lah, agak bandel gitu kan. Disuruh jadi polisi nggak mau setelah lulus. Disuruh jadi TNI nggak mau. Belayar pun saya nggak dilanjutkan, Bang, izin. Jadi sekolah SMA di pelayaran malah jadi pramuniaga dan jadi security gitu kan. Tidak melanjutkan sekolah yang cukup mahal pada saat itu. Nah, sehingga ibu bahasanya adalah coba kali ini nurut sama orang tua gitu kan. Ikutin perintah orang tua, daftar jadi caleg, daftar jadi calon legislatif, dan insya Allah didoakan berhasil, kata ibu saya, Pak Izin. Akhirnya saya bertanya ke ibu, masalah mau atau tidak itu gampang, saya bilang, Mak. Tetapi kan saya nggak ngerti apa itu caleg, apa itu anggota dewan, apa itu seorang politik, dan apa itu Gerindra itu apa, saya bilang, partai itu apa. Sama sekali nggak punya pengalaman di bidang politik. Karena ya kehidupan saya setelah lulus SMA langsung kerja, kuliah pun belum sempat karena faktor biaya juga salah satunya. Akhirnya bahasa ibu simpel, Bang. Izin Pak Bambang. Eh, Setidaknya kalau kamu jadi, gitu kan, kamu bisa bela nasib keluarga. Kamu bisa bela nasib bapak kamu tuh itu petani yang selama 35 tahun kita bertani bercocok tanam di tanah milik orang. Mau panen tiba-tiba dibongkar jadi supermarket. Mau panen tiba-tiba yang punya lahan datang mau dijadikan apartemen. Nggak ada yang melindungi bapak kamu sebagai petani. Bahkan pupuk subsidi selama bertani puluhan tahun nggak pernah dapat dari pemerintah. Ibu bahasanya, Sugan kamu jadi anggota dewan bisa membela nasib bapak kamu. Yang kedua, ingat nggak 3 minggu lalu kita baru dibongkar oleh Satpol PP pada saat jualan di samping SMA 3. Nah, jadi bahasa-bahasa ibu saya itu langsung saya pertanyakan, loh, apa kaitannya Bu? Emang Bapak petani dan Ibu PKL, kalau saya sebagai dewan emang kenapa? Ya kamu bela nasib-nasib kami gitu kan. Kamu bela orang-orang masyarakat yang ada di sekitar kamu. Tanpa banyak bicara, Pak izin saya langsung mengiyahkan perintah ibu saya tadi dan menyiapkan semuanya. Akhirnya terpilih 2009 anggota dewan termuda pada saat itu di usia 23 tahun gitu kan. Tanpa ada pengalaman. Itu singkat, cerita singkatnya izin, Pak. Ya, baik. Luar biasa. Eh, Sehabis itu terpilih terus-menerus. Saat ini Terpilih menjadi Wakil terus-menerus Ketua DPRD. DPRD. Nah, Betul. 2024 Pileg, mungkin bisa diceritakan hasil kursi Partai Iya. Gerindra dan kemudian apa programnya di dalam Pilkada Wali Kota yang akan datang. Ya, 2024 sebetulnya memang kalau pribadi saya sudah akan memberikan kursi legislatif saya itu ke tim sukses. Saya menyuruh 2 orang tim sukses untuk maju di pileg kemarin itu, ibaratnya regenerasi lah, walaupun usia mereka lebih tua dari saya, tapi mereka bantu saya dari awal, dari kita sama-sama security. Harapan saya adalah kursi pileg saya bisa dialihkan kepada mereka yang ikut berjuang dari awal gitu kan. Nah, sehingga perjalanan karir pileg saya kemarin tuh tidak katakanlah tidak terlalu maksimal lah
menyerahkan beberapa basis saya, titik-titik saya itu ke dua tim sukses tadi untuk dikelola dengan baik, dimaksimalkan, mencari suara sebanyak-banyaknya biar saya fokus di satu kelurahan saja sebagai penambah suara. Alhasil memang semua tidak ada yang tahu ya. Basis-basis saya itu yang tadi saya berikan kepada tim itu diserang oleh partai-partai yang memang kalau saya katakan ya pemilu legislatif kemarin itu cukup brutal gitu kan. Cukup sadis dan warga yang sudah belasan tahun kita bina, kita bantu semua sirna gitu kan. Nggak ada hasilnya gitu Bang Ijin. Pemilu kemarin 2024 khusus. Kalau sebelum-sebelumnya masih warga masih bisa inilah, masih bisa diatur gitu kan. Kalau kemarin itu luar biasa dahsyat sehingga kejadian kemarin itu kursi kami hilang di Bogor Timur dan satu lagi kursi kami hilang di Bogor Utara. Yang tadinya 8 tinggal menjadi 6 kursi Gerindra di Kota Bogor. Nah, kenapa di Bogor Utara hilang? Karena Pak Sofian sama Ketua DPC tidak mencalonkan di Dapil Bogor Timur, tapi beliau ke provinsi tingkat Jawa Barat. Sehingga kursi kami hari ini izin Pak Bambang tinggal 6 kursi dari 8. Nah, kemudian apa rencananya ke depan, terutama di dalam Pilwakot? Kalau tidak salah, Gerindra sudah sepakat mencalonkan Pak Jenal untuk maju menjadi calon wali kota. Eh, Beberapa komunikasi politik sudah dijalin juga oleh partai kami, oleh DPC Gerindra. Yang pertama kita kemarin sudah koalisi eh, bersama dengan PKB, koalisi untuk pilkada. Walaupun belum memutuskan siapa calonnya F1 atau F2-nya pasti adalah kita bersepakat dulu untuk berkoalisi. Nah, yang kedua, munculnya nama Kang JM di Partai Gerindra untuk maju sebagai pilkada memang sudah di beberapa tahun yang lalu, dari 2016 waktu itu buat Gerindra disampaikan oleh Pak Ketua Pak Sofian bahwa kita selama ini belum pernah mengusung kader internal untuk maju pilkada. 2009, oke lah baru masih baru gitu kan. Kemudian 2013, terakhir 2018, udah 3 ajang pemilu Gerindra belum pernah mengusungkan kader internal sendiri untuk maju di kontestasi pilkada. Nah, akhirnya sepakat semua di hasil rakornas di hasil pleno DPC kemarin bahwa kita ingin ada kader yang maju. Dan itu disampaikan pula oleh petinggi-petinggi partai kami, Pak Bambang Ijen di tingkat pusat, bahwa 2024 kader Gerindra di seluruh Indonesia harus ikut kontestasi pilkada dan siap ikut kontestasi pilkada. Ya otomatis saya sebetulnya memang sudah menyampaikan itu kepada Pak Ketua DPC dan teman-teman di DPC. Ketika yang lain tidak ada yang berani yang siap, saya nyatakan saya siap sebagai kader internal untuk maju dan ikut kontestasi Pilkada 2024 Kota Bogor. Jadi itulah yang memang menjadi historis sehingga saya muncul dan diperkuat oleh pengurus kecamatan, pengurus ranting kelurahan dan sayap-sayap partai bahwa menjadi sebuah kebanggaan ketika kita berperang, berjuang, yang kita dukung, yang kita dorong adalah kader partai sendiri. Menang kalah kasarnya itu belakangan, tapi yang paling penting adalah ini keluarga kita, ini kader kita, totalitas perjuangannya harus maksimal. Seperti itu izin. Ya, Pak Jenal, ini kan Ya, partai-partai sudah mulai proses pendaftaran. Jadi Pak ya, Jenal mengatakan sudah sepakat dengan PKB. Apakah ya. hanya mendaftar di PKB atau juga mendaftar di partai-partai yang lain? Kalau mendaftar secara bakal calon atau pribadi, saya tidak daftar ke partai-partai yang lain selain Gerindra. Bagi saya berpikir bahwa saya adalah pure kader dari Partai Gerindra. Partai yang hari ini memiliki calon presiden pemenang. Artinya adalah menjadi keharusan kepercayaan diri sebuah partai ketika dalam Pilpres kemarin menang, maka hari ini seharusnya kader-kadernya itu harus bisa memenangkan kontestasi di setiap daerah.
alasan konsekuensi logisnya adalah bahwa program prioritas yang dimiliki oleh Pak Prabowo nggak mungkin bisa berjalan dengan mulus kalau kader-kader di bawahnya tidak ada yang jadi. Kalau para kader Gerindra di bawahnya tidak ada yang nyalon, ini kan percuma. Maka akan menjadi sebuah hierarki yang kuat yang itu ketika presidennya jadi, para wakil rakyatnya jadi, dan terlebih lagi kepala daerahnya dari partai yang sama. Walaupun semua itu nggak lepas dari konsideran hukum, ada rencana jangka panjang nasional, rencana jangka menengah nasional, dan rencana jangka menengah daerah. Kalau perda dan aturan itu sudah ada, semua harus mengikuti. Tapi pada perjalanannya, Pak Bambang izin, 15 tahun di DPRD, saya sangat melihat sekali kental politisasi. Dalam setiap pembahasan anggaran itu butuh butuh ikatan emosi yang memang cukup cukup pekat gitu kan, dan itu terlihat, sehingga alangkah lebih baik ketika presidennya dari Gerindra, kader-kader di bawahnya pun siap dan menang bertarung dalam kontestasi pilkada. Jadi saya tidak daftar di partai lain, saya hanya mengharapkan tiket dari Gerindra, dan kita tetap kalau koalisi harus terjalin Bang Ijin. Dan kemarin dengan PKB sudah, komunikasi dengan P3 dan Nasdem pun sedang kita jajaki di minggu-minggu terakhir ini. Iya, baik. Tadi sudah dikatakan bahwa kesepakatan sudah didapat dengan PKB, Ya, tapi posisi wali kota atau wakil wali kota belum diputuskan. Nah, bagaimana belum, belum. kalau Pak Jenal nanti disepakati menjadi wakil wali kota? Semua serba dinamis. Bahwa F1 atau F2 bagi kami adalah prinsipnya eksekutif. Karena izin Pak Bambang 15 tahun di legislatif nampaknya hanya sekedar lembaga stempel, nampaknya hanya sekedar lembaga yang bisa berteriak. Nggak ada bedanya saya dengan orang yang melakukan aksi demonstrasi di lapangan. Kita berteriak, mengingatkan, mengusulkan, menyampaikan. Ada yang didengar dan ada yang tidak. Ya serius. Itulah syahwat ketika arti memang kita harus geser ke eksekutif. Baru keluhan warga semua bisa kita selesaikan. Lama-lama di dewan juga nggak ada manfaatnya. Kita berteriak sudah, berikan kritik sudah, nampaknya harus di eksekutif. Nah, F1 atau F2 bagi saya yang penting eksekutif bisa saling bekerja sama menyelesaikan masalah Bogor demi masyarakat yang lebih sejahtera. Seperti itu kurang lebih, Bang izin. Pak Jenal, kalau menurut pengamatan sementara di luar Pak Jenal ini ada para pimpinan DPRD yang Siap. sama-sama juga akan mencalonkan, kalau tidak Betul, salah juga wakil wali kota juga mencalonkan. betul, Nah, betul. menurut gambaran Pak Jenal, siapa saja sebenarnya yang apa sama-sama berminat untuk menjadi wali kota Bogor? Ya, kalau dari survei, pemberitaan memang banyak ya. Saya bicara yang daftar ke Gerindra dulu aja, misalkan ada Dr. Rendra, ada Sandy, ada Pak Deddy Rahim, ada Kang Eka, terus ada Farhad Abbas juga gitu kan. Itu yang daftar ke partai kami, ke Gerindra. Sementara memang di lembaga DPRD sendiri yang muncul, tiga pimpinan DPRD hari ini muncul namanya, misalnya Pak Atang, Pak Rusli gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kemungkinan mungkin ada nama-nama yang lain. Eh Menjadi sebuah hal yang wajar dan sah-sah saja bagi saya karena hak memilih dan dipilih. Kemudian selama mengikuti pesta demokrasi konstitusional berjalan dengan baik, siapapun boleh mencalonkan sebagaimana persyaratan yang ada. Saya rasa itu mungkin Pak Bambang nama-nama yang insya Allah akan maju dan bertarung Ya, sebagai kontestasi. bagus. Jadi Siap. proses awalnya adalah proses politik, yaitu proses pencalonan. Ya,
ini sedang berlangsung, Pak Jinal. Proses Ya, berikutnya kalau itu sudah lolos adalah proses elektoral, yaitu mendapatkan ya, suara dukungan dari pemilih sebesar-besarnya. Nah, apa yang ya. ditawarkan Pak Jinal kepada masyarakat Kota Bogor supaya mereka tertarik dan memilih kepada Pak Jinal? Eh, Secara garis besar, 15 tahun di DPRD rasanya memang itu sebuah peristiwa bagi saya, di mana Allah atau Tuhan Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebuah banyak peristiwa, banyak kebijakan, banyak kejadian yang harus saya selesaikan. Kewenangan DPRD sifatnya hanya menjembatani. Kewenangan DPRD sifatnya hanya memberikan masukan, saran, kritik, dan kembali kepada apa namanya hak prerogatif kepala daerah. Mau dijalankan atau tidak, semua kembali kepada kewenangan kepala daerah. Nah, banyak keluhan warga yang menurut saya secara temuan di lapangan selama 15 tahun ini yang belum disentuh atau yang tidak menjadi prioritas kepala-kepala daerah sebelumnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah contoh masalah-masalah di tingkat masyarakat seperti musrembang. Saya ingin bilang bahwa di Permendagri dan turunannya tentang musrembang ini menjadi salah satu ajang di mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, aspirasi masyarakatnya, dan segala macam masalah yang ada di wilayah. Bayangkan ada di satu dua kelurahan, ya, selama 5 tahun berturut-turut musrembang, satu usulan itu belum pernah direalisasi. Contoh lahan pemakaman. Ini contoh yang kecil aja mungkin kalau tidak saya kupas habis. Lahan pemakaman ini adalah menjadi hal yang kadang terlupakan oleh kita, menjadi hal yang tidak menjadi prioritas, tetapi ini adalah jeritan warga masyarakat yang betul-betul ada dan nyata faktanya di lapangan. Ketika warga tidak memiliki uang, mereka kesulitan untuk mencari lahan pemakaman. Apa tugas pemerintah? Ya harus menyediakan lahan pemakaman. Dari mana? Bisa land banking, Undang-Undang 2 2012, atau satu lagi dari hasil pasus, pasus dan pasum. Pak Bambang, kalau saya ingin membuka, kewajiban perumahan di Kota Bogor 2%-nya adalah lahan makam untuk warga. Sekarang ada berapa hektar lahan perumahan di Kota Bogor, maka di mana lahan makamnya yang bisa dinikmati, dimanfaatkan untuk masyarakat, data itu nggak pernah ada. Lalu saya sebagai wakil rakyat, apakah tidak menyampaikan, tiap tahun Pak, saya bilang, Pak beli lahan makam Pak, land banking Pak, kalau nggak bisa land banking, yuk perumahan kita data, di mana mereka lahan-lahan makam, di mana PSU untuk masyarakat, ini nggak pernah serius, nggak pernah fokus, sampai akhirnya warga sudah jenuh mengusulkan tentang lahan pemakaman. Yang kedua, masalah kesehatan dan pendidikan. Saya kupas satu pendidikan. Sudah bukan rahasia umum, PPDB online ini, apalagi dengan zonasi di Permendikbud 1 2021 tentang PPDB, ini menjadi masalah klasik yang ini tugas kita pemerintah. Pusat mengeluarkan tadi aturan tentang pemerataan sekolahnya biar terisi oleh semua warga yang ada di Kota Bogor. Tapi kan transisi itu nggak bisa langsung eh, diberlakukan tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Animo warga hari ini tetap masih orientasinya mending sekolah negeri mending negeri asup murah satu dua bagus sekolahnya berkualitas tiga pendidikan apa namanya sarana dan prasarananya mumpuni. Yang paling banyak saya temukan adalah masalah biaya. Bahasa orang tua kenapa milih negeri? Pertama, yang paling banyak alasannya adalah faktor biaya. Sementara ada sekolah lain, Pak, swasta di kampung saya, bangkrut, nggak punya siswa, nggak ada yang daftar sama sekali. Ini kan menyedihkan. Orang tua menyekolahkan anaknya, di depannya itu ada sekolah swasta, tapi dia milih sekolah yang agak jauh, negeri. Dan itu nggak masuk zonasi, tapi mereka memaksakan sampai akhirnya ada yang memasukkan domisili.
Nah, tugas saya kalau dipercaya dan memberikan tawaran kepada masyarakat bahwa dimanapun Bapak Ibu menyekolahkan anaknya, swasta maupun negeri, kita berikan sarana dan fasilitas yang sama. Kita berikan kualitas terbaik, swasta maupun negeri, jangan khawatir. Guru-gurunya, kemudian tentang kurikulumnya, termasuk biaya sekolah kita subsidi oleh pemerintah Kota Bogor. Jadi jangan khawatir ada bahasa, oh udah swasta mah mahal. Jangan khawatir itu. Kita pemerintah harus bertanggung jawab biar warga tidak lagi memilih sekolah negeri menjadi utama, pilihan utama. Tapi harus menyamaratakan kualitas, biaya, dan berbagai macam lainnya. Ini faktor masalah pendidikan, bagaimana caranya kepala daerah harus bisa membuat mindset bahwa di mana wae sekolah sarua murah, berkualitas, dan dijamin semua para orang tua pun memberikan pemahaman yang sama. Jadi butuh treatment yang serius, Pak Bambang, dari pemerintah meyakinkan bahwa sekolah di mana wae insya Allah dibiayai oleh pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah, guru-gurunya, sekolahnya, RKB-nya, ruang kelasnya, dan kurikulum dan lainnya, insya Allah semua sama kualitasnya dengan sekolah di negeri. Itu yang belum tercipta di Kota Bogor, sehingga kebijakan pusat tentang sekolah zonasi baru bisa berlaku. Kalau hari ini tidak. Peraturan zonasi, tapi persiapan kita di lapangan, daerah-daerah tidak memiliki kebijakan yang serius. Ini akan menjadi masalah sampai kapan. Dua poin itu sementara yang menjadi prioritas, walaupun banyak penjabaran yang bisa kami sampaikan. Izin, Pak Bambang. Baik, terima kasih. Eh, Terakhir, Ya. mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan harapan kepada masyarakat, karena eh, tadi sudah diungkapkan sendiri oleh Pak Senal bahwa Pileg kemarin sudah begitu pragmatis. Nah, apakah nanti pilkada ini juga akan terjadi seperti itu lagi? Nah, kalau terjadi, apa yang ingin diharapkan atau disarankan oleh Pak Sinal? Sebetulnya memang peran partai politik, Pak Bambang. Saya ingin bilang di dalam kesempatan ini, mudah-mudahan semua pada lihat, atau ada yang beberapa yang lihat lah, partai-partai. Setiap tahun, partai di tingkat pusat, di tingkat provinsi, sampai ke tingkat daerah, itu dikasih anggaran oleh pemerintah yang namanya bantuan politik. Dan angka itu cukup signifikan. Pertanyaannya, buat apa sih uang itu? Dan jawaban yang paling diatur oleh Permendagri adalah untuk pendidikan politik. Nah, lalu kalau hari ini partai justru mengotori politik, mencederai politik dan targetnya hanya menang, tidak ada pembelajaran politik, maka demokrasi hari ini yang terjadi di negara kita memang betul-betul prihatin. Jadi, siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi hari ini pragmatis? Semua bertanggung jawab. Partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Nah, saya ikhtiar 3 periode, tidak melakukan pragmatis, walaupun uang miliaran saya habiskan untuk kampanye, tapi tidak satu rupiah pun saya berikan kepada masyarakat cash. Lebih baik kita kasih dengan para sarana umum, kegiatan wisata religi, tapi itu semua hilang, Pak Bambang izin. Malam hari atau bahkan siang hari ada yang berani melakukan itu. Nah, artinya pilihannya untuk masyarakat adalah Anda ingin perubahan bagi Anda dan wilayah Anda, pilih pemimpin yang berkualitas, yang tidak melakukan pragmatis, tidak memiliki program, hanya targetnya menang dan suara Anda dibeli. Itu pilihan. Tapi kalau masyarakat ingin seluruh masalah yang ada di kampung kita, seluruh aspirasi warga bisa kita selesaikan bareng-bareng, maka pilih pemimpin yang memang menawarkan program, pemimpin yang sudah teruji, yang memiliki gagasan, dan yang memahami kondisi masalah prioritas yang ada di kampung kita. Itu pilihan buat masyarakat. Saya rasa saya target 2024 tidak hanya sekedar menang, tapi selalu pendidikan politik yang saya ajak ke masyarakat. Menang atau tidak bagi Kang JM tidak menjadi sebuah perhitungan, Pak Bambang izin, karena dari awal saya diperintahkan oleh almarhum bapak saya yang mendirikan Partai Gerindra di Bogor
bahwa memang yang paling penting adalah kita sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Diajak masyarakat tentang apa itu politik. Untuk apa Anda memilih dewan? Untuk apa Anda memilih caleg? Manfaatnya bukan untuk sekarang, tapi 5 tahun setelah Anda memilih caleg dan anggota dewan tersebut. Jadi itu Pak Bambang izin penjelasan dari saya. Terima kasih sekali Ya, Pak Sinal Mutakin Esa, Wakil Ketua sama-sama. DPRD Kota Bogor, yang telah Siap. menyampaikan berbagai pandangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama Amin. untuk warga Kota Bogor, dalam rangka Amin. Amin. mencari, menemukan pemimpin yang ideal yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Sekali lagi Amin. terima Amin. kasih, selamat Terima kasih. berjuang, Hatur nuhun. sukses. Terima kasih. Ya, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.